Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan kurikulum darurat kurikulum 13. Kurikulum darurat, kurikulum 13 masa pandemi. Sehingga berhubung masa pandemi masih berlangsung, kita sesuaikan dengan pembelajaran secara daring. Anak-anakku, pada pertemuan ini akan dibahas kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam bentuk pidato persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Dari definisi pidato persuasif, terdapat kata kunci, yaitu memengaruhi pendengar. Memengaruhi mendengar. Kemudian sifatnya yaitu mengajak atau membujuk, yang merupakan kata kunci dalam pengertian pidato persuasif. Kemudian yang berikutnya, tujuan pidato persuasif. Semua orang yang berpidato pasti mempunyai tujuan. Tujuan itu ada yang tujuannya contohnya menyampaikan informasi, kemudian tujuannya ada yang menghibur, dan masih ada tujuan yang lain-lainnya. Kalau pidato persuasif tujuannya yaitu untuk meyakinkan pendengar dan untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif merupakan cara yang paling efektif untuk mengubah audiensi atau pendengar. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah. Contohnya, suatu komunitas yang kurang peduli terhadap kebersihan, kemudian suatu saat ada orang yang sangat peduli kepada kebersihan, mengumpulkan komunitas tersebut, kemudian mempunyai tujuan menyampaikan pidato secara persuasif. Jadi, yaitu untuk mengubah agar orang yang tidak peduli atau kurang peduli terhadap kebersihan menjadi lebih peduli. Ini adalah tujuan pidato persuasif. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam persiapan menulis pidato? Maksudnya di sini menulis naskah atau teks pidato. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pelajari topik. Topik yang akan disampaikan dalam pidato harus diketahui secara jelas. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara banyak membaca buku, kemudian mungkin surat kabar, ensiklopedia, kemudian internet, dan mungkin sumber yang lain
yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan. Semakin banyak sumber yang dikuasai, pidato tersebut akan semakin lebih bagus. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan, pahami tujuan. Maksudnya di sini kita harus memahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidato kita. Hendak meyakinkan atau mengajak. Di sini maksudnya sebelum menulis teks pidato itu tujuannya apa? Untuk meyakinkan atau mengajak atau mungkin meyakinkan sekaligus mengajak. Ini tidak ada salahnya. Mungkin mengajak, mungkin hanya meyakinkan, kemungkinan meyakinkan dan mengajak. Ini adalah tujuan yang perlu diketahui di dalam menulis teks pidato. Agar ketika dilaksanakan, pidato itu tujuannya dapat tercapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan nomor 3, yaitu pahami audiensi atau pendengar. Maksudnya memahami audien dalam hal pandangan dan pengetahuan mereka tentang topik yang disampaikan. Ya. Di dalam berpidato atau mungkin menulis teks pidato harus menyesuaikan siapakah pendengarnya, siapakah audiennya. Contohnya pidato ditujukan kepada anak muda, anak now, zaman milenial. Jadi kata-kata yang digunakan mungkin bisa dicampur dengan kata-kata anak-anak sekarang atau anak-anak now, anak milenial, anak masa kini. Mengapa demikian? Agar pidato itu nanti semakin bisa dirasakan oleh pendengar. Sampai untuk pemberian contoh harus disesuaikan dengan pendengar juga. Contohnya kalau anak sekarang yaitu anak milenial dicontohkan contohnya yaitu bisa yang berkaitan dengan game yang ada dalam gawe atau dalam handphone anak. Apabila anak milenial yaitu diberi contoh yaitu tempo-tempo dulu, contohnya yaitu mungkin dalam cerita Siti Nurbaya, mungkin di sini yaitu anak kurang lebih mengenalnya. Karena jarang sekali anak yang membaca novel tersebut untuk waktu sekarang. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya itu cara memengaruhi audiensi pendengar. Pendengar itu perlu dipengaruhi. Karena apabila audiensi tidak dipengaruhi, yaitu pidato yang disampaikan tidak akan berhasil. Bagaimana? Menggunakan apa untuk memengaruhi audiensi? Yang nomor 1 yaitu etika. Yaitu menggunakan pendekatan etika. Kita ketika berpidato diusahakan dengan menggunakan kata-kata, kalimat yang santun. Ya, dengan menggunakan kalimat yang santun. Kemudian gestur atau gerakan tubuh juga menggunakan gestur yang sopan. Ini gestur yang sopan. Ketika berpidato contohnya banyak yaitu mengorek-ngorek hidung, telinga dan sebagainya. Itu adalah gestur-gestur yang tidak mendukung ketika seseorang melakukan pidato.
Kemudian yang kedua adalah emosi. Maksudnya menggugah perasaan audiensi atau pendengar. Perasaan pendengar digugah. Digugah dengan kalimat-kalimat, mungkin kalimat-kalimatnya itu yang bisa meyakinkan pendengar, sehingga perasaannya akan tergugah. Dan pendengar tersebut mampu diyakinkan sehingga dapat melakukan apa yang dikehendaki dalam berpidato tersebut. Kemudian yang ketiga, memengaruhi audiens dengan logika atau membuat masuk akal. Logika itu membuat masuk akal. Jadi di sini maksudnya yang disampaikan itu adalah sesuatu yang masuk akal. Contohnya dalam pidato menyampaikan contoh-contoh, yaitu contohnya memang hal yang suatu peristiwa yang terjadi. Atau mungkin menyampaikan data-data yang data-data tersebut juga data yang pasti dan data tersebut merupakan data yang akurat. Para siswa, itu tadi yang berkaitan dengan pidato persuasif, yaitu yang pertama tentang pengertian pidato, kemudian hal-hal yang diperhatikan ketika di dalam menulis teks pidato, kemudian cara-cara memengaruhi audiens atau pendengar. Materi ini adalah materi yang pertama. Materi ini disesuaikan seperti yang saya sampaikan pada awal dengan kondisi yaitu pandemi. Sehingga pembelajaran pun disampaikan dengan daring. Pada kesempatan ini tidak saya sampaikan tugas. Tugas nanti akan saya sampaikan mungkin lewat email atau mungkin lewat sarana-sarana yang lainnya. Minta maaf atas kesalahan ketika saya menerangkan yang berkaitan dengan pidato persuasif. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.